Bicara terkait dengan Hari Konstitusi, tentunya tema yang diambil dalam tahun ini adalah konstitusi sebagai landasan bagi kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Ya. Bukan hal yang mudah tentunya di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan juga dalam pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 16 bahwasanya memang masih ada tantangan-tantangan ke depan, di tahun-tahun ke depan. Artinya apa yang menjadi tujuan utama dari pemilihan tema untuk Hari Konstitusi tahun ini, Pak Hidayat? Ya, baik. Tentu konstitusi di Indonesia diharapkan menjadi living constitution, artinya konstitusi yang hidup karena bertemu dengan realita kehidupan, menjawab tantangan-tantangan yang ada, tapi sekaligus juga mengembalikan kepada sejarah kita semuanya. Karena kehidupan bukan hanya dimulai hari ini dan besok, tapi juga terkait dengan yang lalu. Itulah karenanya mengapa ketika saya menjadi Ketua MPR 2004-2009, kami mengusulkan adanya Hari Konstitusi. Jadi Hari Konstitusi itu ditetapkan oleh Kepres pada zaman PSBY, Kepres nomor 18 tahun 2008. Zaman saya menjadi Ketua MPR. Memang kami mengusulkan karena kami sangat menyadari bahwa kita sekarang berada di era baru, era reformasi. Era reformasi itu menghadirkan konstitusi yang sudah diamandemen. Begitu luar biasa banyaknya pasal-pasal dan ayat yang baru. Dari 15 bab menjadi 21 bab, dari 16 bab menjadi 21 bab, dari 37 pasal menjadi 73 pasal, dari 49 ayat menjadi 170 ayat. Banyak sekali yang berubah. Termasuk banyak sekali muncul ketentuan-ketentuan baru. Karenanya agar rakyat memahami tentang konstitusi yang banyak perubahan-perubahan ini memerlukan adanya momentum-momentum yang membuat mereka teringat dengan konstitusi. Itulah mengapa kemudian kami mengusulkan adanya Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus, karena 18 Agustus itulah hari di mana para founding fathers yang tribun di dalam PPKI menyepakati tentang konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 45. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 itu hal yang kemudian disepakati di dalam di era reformasi ini adalah ada yang tidak diubah. Dua hal yang tidak diubah itu adalah merupakan hal yang sangat prinsip, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ada beragam prinsip-prinsip yang sangat relevan dengan apa yang sekarang diambil oleh MPR sebagai katakanlah sebagai moto atau sebagai judul besar tentang peringatan Hari Konstitusi sekarang, yaitu menjadi konstitusi sebagai pilar untuk kebangkitan ekonomi pasca era pandemi ini. Karena memang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ada beragam kata kunci yang memberikan ketentuan, memberikan arahan, memberikan kepastian dan keharusan bagi negara pemerintah untuk melakukannya. Pertama, di alinea kedua disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah untuk menghadirkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makmur tentu adalah sesuatu yang terkait dengan masalah kesejahteraan ekonomi. Di alinea yang keempat, di paruh pertamanya menegaskan bahwa kehadiran Indonesia merdeka ini adalah untuk menghadirkan negara yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tentu adalah untuk semuanya. Dan di alinea keempat di paruh yang akhir menegaskan tentang yang kemudian diantara tentang Pancasila. Di Pancasila itu, di sila kelimanya, bukan sekedar keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tapi dimulai dengan ungkapan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tentu ini adalah satu prinsip-prinsip yang amat sangat penting, sangat mendasar, dan karenanya MPR menyepakati tidak boleh diubah, dan karenanya menjadi keharusan bagi negara dalam konteks adanya pandemi atau apalagi setelah pandemi, untuk betul-betul berorientasi menghadirkan rakyat yang makmur untuk seluruh warga bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tentu saja prinsip-prinsip yang penting untuk menjadi pegangan yang sangat mendasar bagi pemerintah dan bagi seluruh warga bangsa. Dengan mencintai konstitusi akan teringatlah cita-cita besar bangsa Indonesia. Dengan mencintai konstitusi akan teringat kembali bahwa inilah yang dahulu telah disepakati dan sudah sangat sewajarnya bila sekarang pun dilanjutkan. Nah, prinsip-prinsip menghadirkan negara yang merdeka, yang makmur, negara yang merdeka yang menghadirkan perlindungan terhadap seluruh warga bangsa Indonesia dengan memajukan kesejahteraan umum mereka. Negara yang merdeka yang kemudian mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, itu tentulah negara yang kemudian terus hadir setelah pasca COVID ini untuk mengupayakan segala yang mungkin untuk menghadirkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana disepakati dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Baik, konstitusi sebagai simbol negara hadir tentunya dalam kondisi terkini seperti yang Pak Hidayat tadi mengatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 harus juga menyesuaikan karena banyak sekali cita-cita yang harusnya tetap kita pertahankan dalam kondisi apapun begitu ya. Hidayat Nurwalid melihat apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Liusus, artinya terkait dengan refleksi, evaluasi secara berkala terkait dengan PPHN. Anda membaca seperti apa, Pak?
Ya, terima kasih pada Bang Lusius dan kawan-kawan para pakar, para pengamat yang mengkritisi dan tentu berharap itu ada kritik yang membangun ya. Tapi tentu juga kami perlu untuk menyampaikan klarifikasi bahwa pertama kita sepakat bahwa perlu ada evaluasi terkait dengan bagaimana konstitusi dilaksanakan. Dan secara berkala sudah dilakukan MPR? Problemnya adalah secara konstitusional, ini lembaga mana yang berhak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan konstitusi. Tidak secara definitif disebutkan. Kalau DPR terkait dengan masalah hak kontrol. Tapi yang melaksanakan konstitusi dan kalau tidak dilaksanakan bagaimana, ini mekanisme seperti apa, belum ada pasal yang spesifik mengatur hal itu. Nah, MPR kemudian mencoba untuk melakukannya melalui yang kami lakukan sesuai dengan tata tertib, yaitu menghadirkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang disampaikan melalui sidang paripurna MPR. Harapan kami semulanya adalah setiap lembaga negara menyampaikan, melaporkan. Sehingga dengan demikian rakyatlah yang melakukan evaluasi. Karena apa? Karena beda dengan Undang-Undang Dasar yang lama, Undang-Undang Dasar yang asli, itu Presiden adalah mandataris MPR. Semuanya kemudian kepada Presiden dan Presiden mandataris MPR, karena ada GBHN, Presiden melaporkan kepada MPR. MPR melakukan evaluasi. Sekarang kan tidak. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian pun juga lembaga-lembaga negara tidak terkait dengan MPR secara langsung. Sehingga siapa yang mengevaluasi? Ya rakyat yang mengevaluasi. Kembalikan lagi kepada rakyat untuk mengevaluasi. Forumnya adalah ketika kami menyelenggarakan sidang tahunan MPR. Kita tadinya berharap pada periode yang lalu kita sudah sampaikan kepada setiap lembaga negara, tadinya setuju masing-masing menyampaikan. Tapi belakangan ada 3 lembaga negara yang tidak setuju dan akhirnya komprominya jalan tengahnya adalah itu disampaikan melalui Presiden sebagai kepala negara. Sehingga itulah karenanya Pak Jokowi pada periode yang lalu menyampaikan secara khusus di hari tersendiri, bukan bareng seperti hari ini. Seperti periode ini. Dulu pada tanggal 15, tanggal 15 tersendiri itu. Lembaga-lembaga negara dibacakan laporannya oleh Presiden. Nah, diharapkan kemudian dari laporan itu rakyat menilai. Nah, dari mana rakyat bisa menilai? MPR sudah melakukan, dari disampaikan Pak Lusius juga, kita sudah melakukan sosialisasi 4 pilar MPR itu. Kita sampaikan sosialisasi secara langsung melalui TV, melalui radio, dialog terbuka, melalui outbound, melalui train of trainer, kita sampaikan semuanya. Dan itu kemudian diharapkan ketika kemudian lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya, rakyat yang sudah melakukan sosialisasi tadi kemudian bisa menyampaikan evaluasi ya dengan mekanisme yang berkedaulatan rakyat. Dan memang di MPR banyak isu, tetapi sejak tahun 2019 isu utama MPR bukan perpanjangan masa jabatan presiden. Tidak pernah MPR sebagai lembaga mempercanangkan tentang amandemen Undang-Undang Dasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Sudah ditegaskan secara langsung begitu ya? Dari dulu sampai sekarang tidak pernah memang. Tidak pernah. Itu usulan individu-individu dan terutama malah orang-orang di luar MPR. Ada yang lembaga survei, ada yang mantan tim ses, ada yang relawan. Tapi anggota MPR tidak satu pun. Padahal kalau merujuk pada pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4, itu usulan harus dari anggota MPR jumlahnya pun minimal sepertiga. Nomor 2 tentang GBHN. Sesungguhnya GBHN itu sejak ketika saya menjadi ketua MPR tahun 2004-2009, sejak periode pertama setelah amandemen dilakukan, ketika kami melakukan temu publik, apakah di kampus, di masyarakat, di mana saja, selalu yang jadi pertanyaan adalah kenapa GBHN hilang. Jadi sejak lama itu sudah menjadi permasalahan publik, sudah dikritik oleh publik. Sehingga kemudian ya memang hilang karena amandemen, karena visi daripada bernegara sudah menjadi berubah. Kalau dahulu kepada parlementarian lah gitu ya, sekarang diarahkan untuk menjadi presidensial heavy. Dan kemudian karenanya presiden tidak dipilih oleh MPR tapi dipilih oleh rakyat. Sehingga karenanya dia bukan mandataris MPR tapi dipilih. Dan karenanya tidak ada GBHN. Karenanya tidak ada GBHN. Dirubah dengan adanya undang-undang rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Tetapi undang-undang itu sendiri punya masalah. Mengapa? Karena undang-undang itu dibuat oleh eksekutif. Padahal membangun Indonesia ke depan haruslah komprehensif, haruslah menyeluruh. Tidak hanya cara pandang eksekutif saja, bagaimana cara pandang legislatif. Bagaimana cara pandang yudikatif? Kan harus menjadi sebuah kesatuan. Itulah GBHN dulu. Itulah yang akan dihadirkan melalui PPHN. Nah, jadi PPHN ini sudah menjadi program sesungguhnya sejak zaman Pak Taufik Kemas. Jadi sejak tahun 2019-2014 itu sudah dipikirkan, 2014-2019 sudah kepikirkan lagi, direkomendasi, dan pada periode sekarang ini Pak Bambang Susatyo menginginkan agar kita tidak mewariskan rekomendasi, tapi kita mewariskan sebuah karya yang nyata, itulah PPHN. Tapi kami sepakat bahwa PPHN ini untuk menghadirkannya memang menghadirkan beragam perdebatan. Apakah melalui undang-undang atau melalui tap MPR atau melalui amandemen.
akhirnya kawan-kawan yang tadinya mendukung amandemen balik kanan karena khawatir ini ditumpangi untuk kepentingan yang mau memperpanjang masa jabatan presiden. Akhirnya mereka udah balik kanan dulu supaya tidak terjadi kegaduhan politik ini, sehingga kemudian semuanya sepakat bahwa TPHN ini kita perlukan. Mengapa diperlukan? Karena kita tidak ingin Indonesia menjadi kayak negeri poco-poco, maju mundur kanan kiri, maju mundur kanan kiri, nggak maju-maju. Sementara negara-negara yang lain sudah maju, yang lebih muda dari Indonesia, yang lebih kecil dari Indonesia, yang lebih sedikit sumber daya dari Indonesia, jauh lebih maju. Ya, ada Singapura, ada Malaysia, ada Vietnam, ada Korea Selatan. Iya, semuanya jauh lebih maju daripada Indonesia sekarang ini. Mungkin salah satu di antara sebenarnya karena kita tidak mempunyai guideline jangka panjang tentang Indonesia ini seperti apa. Itulah bedanya PPHN dengan undang-undang. Karena undang-undang itu hanya tadi visinya adalah visi pemerintah, belum menyeluruh. Itu pun berjangka terkait dengan visi daripada pemerintah. Tapi kalau kemudian dari semuanya diharapkan jadi satu yang bisa berjangka panjang, memakai kepentingan semuanya. Dan karenanya kita sepakati bahwa sekarang ini akan kita hadirkan melalui undang-undang juga tidak pas, amandemen tidak pas, tap MPR juga tidak pas, maka kita mencoba untuk menghadirkannya melalui konvensi. Konvensi itu sebagaimana sekarang sudah berlaku sidang tahunan MPR, itu kan nggak ada undang-undangnya juga. Tidak ada undang-undangnya, nggak ada undang-undang dasarnya, tapi bisa berlaku karena kesepakatan. Nah, kita berharap itu akan menjadi kesepakatan nasional, sehingga bisa menghadirkan PPN, supaya kita mempunyai pokok-pokok atau garis besar haluan negara yang memandu kehidupan bangsa kita dalam jangka yang panjang, tapi dia tidak menganulir undang-undang, dia akan mengokohkan undang-undang, sehingga nanti seluruh calon presiden, calon gubernur, bupati, wali kota, rujukannya pada PPHN ini. Jadi tidak presiden visinya A atau ke utara, gubernur ke selatan, wali kota ke barat, bupati ke timur. Tapi serempak begitu ya? Harus serempak, itulah PPHN. Baik. Pak Hidayat menjawab apa yang tadi sudah disampaikan Bang Lusius, artinya urgensi dari PPHN harus dijelaskan kepada publik, dan publik juga tentunya harus mengetahui posisi seperti apa. Ya, memang babnya publik ini publik yang mana juga gitu ya. Karena kalau dari sisi kami di MPR justru publik gitu ya, itulah mereka yang meminta adanya GBHN lagi gitu. Nah, kan tidak mungkin menghadirkan GBHN lagi ketika kita sudah menyepakati sistem yang sudah berubah ke arah presidensial, lebih menguatkan presidensial. Nah, tetapi kita mengambil jalan tengahnya. GBHN tidak mungkin, menghadirkan MPR sebagai lembaga tertinggi tidak mungkin, menjadikan presiden mandatus MPR juga tidak mungkin. Tetapi keinginan dari publik yang kami temui di mana-mana gitu ya, menginginkan GBHN. Itu kami jawab dengan adanya PPHN yang tadi karenanya di posisinya tidak setara dengan undang-undang dasar, bahkan sedikit di bawahnya, tapi juga lebih tinggi dari undang-undang, sehingga dia mempunyai daya rekat, daya perintah, daya ditaati yang lebih tinggi dari sekedar undang-undang, dan juga mempunyai jangka panjang yang lebih kuat sekedar daripada undang-undang. Jadi memang ini permasalahan yang ya dalam dunia demokrasi ya begitulah, ada yang pro, ada yang kontra, setuju tidak setuju. Yang dipentingkan adalah semua pertama dari sisi seperti yang diingatkan Pak Fitra tadi, kontennya memang adalah menjawab apa yang diperlukan oleh masyarakat, mekanisme adalah konstitusional gitu ya, dan kemudian tentu memerlukan adanya perlibatan publik karena rakyatlah pemilik kedaulatan. Tapi memang mungkin tidak semuanya akan setuju. Tapi ya itulah kita bahas secara demokratis, secara konstitusional, dengan konten-konten maksimal yang bisa dihadirkan, dan juga pelibatan publik sebanyak-banyaknya secara lebih baik lagi. Jangan juga terulang dengan seperti RUU tentang Omnibus Law Cipta Kerja maupun IKN yang kemudian tidak melibatkan banyak publik gitu ya. Tetap saja pelibatan banyak publik itu sangat dipentingkan, bahwa nanti masih akan ada yang nggak setuju dan lain sebagainya. Tetap saja ada mekanisme judicial review, apakah ke Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung. Tapi saya setuju bahwa mestinya memang ini bukan sekedar keputusan di atas kertas sehingga presiden pun boleh mengabaikan, semua boleh mengabaikan. Tidak juga, mestinya memang karena ini adalah produk konvensi, mestinya juga semua orang terikat dengan secara etika dan secara moral terikat dengan konvensi tersebut. Baik, karena masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI, ada satu segmen lagi, masih seru kita berbicara terkait dengan Hari Konstitusi yang tentunya ini menjadi momentum refleksi sekaligus proyeksi ke depan sesuai dengan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Hidayat Nur Wahid, artinya sebagai momen refleksi, momen proyeksi ke depan, apa saja harapan yang menjadi harapan tentunya ketika konstitusi hadir, negara hadir tentunya untuk bisa menjalankan itu, refleksi dan juga proyeksi ke depan sesuai dengan cita-cita yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Baik, tadi pagi saya nge-tweet ya, saya aktif di Twitter, saya sampaikan bahwa peringatan Hari Konstitusi adalah momentum bagi seluruh pihak
pimpinan negara, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun juga terutama pimpinan negara, agar betul-betul melaksanakan seluruh ketentuan konstitusi, baik dalam pembukaan maupun juga dalam bab, pasal dan ayatnya, sehingga dengan demikian maka mereka bisa menjadi teladan bagi rakyat, supaya rakyat pun juga mau melaksanakan seluruh ketentuan konstitusi. Supaya dengan itu maka tujuan proklamasi dan tujuan reformasi, karena sekarang kita sudah bicara reformasi, bukan lagi proklamasi saja. Karena undang-undang dasar kita yang ada sekarang ini, konstitusi kita ini adalah telah dilakukan amandemen demikian luar biasa pada era reformasi. Jadi agar cita-cita reformasi dan cita-cita proklamasi terlaksana, maka konstitusi ini mutlak harus difahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar, bukan hanya oleh rakyat, bukan hanya ditutup rakyat, tapi oleh pejabat-pejabat negara, bukan hanya di legislatif, tapi juga di eksekutif dan juga di yudikatif. Karena menjadi tauladan itu tadi yang disampaikan. Rakyat Indonesia ini kan disebut sebagai paternalistik ya. Mereka sangat mengikuti apa yang dicontohkan oleh patron, oleh para pimpinan. Tapi juga tadi pimpinan itu bukan hanya di eksekutif, bukan hanya di legislatif, tapi di yudikatif juga. Penegakan hukum kita kalau benar-benar baik, itu insya Allah akan menghadirkan keadilan. Kalau keadilan hadir, akan menghadirkan sikap hidup berbangsa bernegara yang betul-betul berorientasi kepada kesejahteraan terbesar untuk seluruh rakyat Indonesia.